Makan bajamba. Makan bajamba berasal dari akar budaya Minangkabau yang diperkirakan sudah ada sejak agama Islam masuk di Minangkabau sekitar abad ke-7 Masehi dan secara turun-temurun masih dilaksanakan hingga saat ini. Makan bajamba sebuah kegiatan makan bersama yang diadakan dalam ruang lingkup keluarga dekat, seringkali berkaitan dengan persaudaraan dan pertalian darah, namun tidak jarang dilakukan dalam lingkup yang lebih luas, seperti persaudaraan satu suku atau satu kaum. Kekeluargaan dan gotong royong sudah terasa pada saat pertama dalam proses mempersiapkan makanan, karena persiapan memasak dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, prosesi makan bersama dilakukan dengan beberapa aturan yang sudah ada ditetapkan oleh para leluhur. Namun, sesepuh adat di Minangkabau, makan bajamba atau bisa disebut dengan makan batapak, kekeluargaan dan gotong royong sudah terasa pada saat pertama dalam proses mempersiapkan makanan, karena persiapan memasak dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, prosesi makan bersama dilakukan dengan beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh para leluhur atau sesepuh adat di Minangkabau. Makan bajamba atau bisa disebut dengan makan barapak. Makan barapak adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat di Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini pada umumnya dilakukan pada hari-hari besar, seperti agama Islam dan dalam berbagai upacara adat di Minangkabau. Tradisi makan bajamba ini menyiapkan berbagai macam hidangan, seperti rendang, cancang, gulai, cubadak, kerupuk lado, pangi ikan, pinyaram, kalamai. Semua makanan tersebut disiapkan secara gotong royong oleh para perempuan di Minangkabau. Tradisi Malamang. Tradisi Malamang-lamang adalah makanan khas masyarakat di Minangkabau yang terbuat dari beras pulut ketan yang dimasak bersama santan kelapa dan dikemas dengan wadah dari talang bambu. Tradisi Malamang ini dilakukan pada menjelang bulan Ramadan, Lebaran Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan peringatan Maulid Nabi. Acara lainnya seperti baralek atau pesta pernikahan, serta perayaan hari kematian. Adapun latar belakang asal-usul tradisi Malamang di Minangkabau ini tidak lepas dari berkembangnya agama Islam di Minangkabau. Sekitar 300 tahun yang lalu, saat itu Syekh Burhanuddin datang ke pesisir Minangkabau, yaitu di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, ia sering berkunjung ke rumah-rumah warga, bersilaturahmi, dan menyiarkan agama Islam. Namun ia melihat masyarakat menghidangkannya dengan makanan-makanan yang dikira haram, sehingga Syekh Burhanuddin pun memperkenalkan cara memasak yang halal bagi masyarakat sekitar, yaitu ia memasak nasi dalam ruas talang bambu yang dilapisi dengan daun pisang. Adapun cara memasaknya yaitu talang bambu diputar-putar agar merata dan kemudian dimasak dengan menggunakan tungku pembakaran yang menggunakan kayu bakar. Seiring berjalannya waktu, tradisi itu pun diberi istilah Malamang, tidak saja sebagai kebiasaan atau tradisi pada waktu-waktu tertentu oleh masyarakat Minangkabau, namun juga memiliki nilai ekonomis atau memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kawah daun. Kawah daun merupakan minuman yang terkenal di wilayah Minangkabau. Kawah daun itu sendiri
terbuat dari seduhan daun kopi yang sudah dikeringkan. Minuman yang terbuat dari daun kopi itu semakin akrab dan melekat dengan sebutan kawah daun. Pada tahun 1840, Gubernur Jenderal Van der Bos menerapkan sistem tanam paksa, memaksa masyarakat untuk menanam kopi di Minangkabau karena pasaran dan harga kopi pada saat itu melebihi sangat tinggi di Eropa. Seluruh masyarakat Minangkabau dipaksa untuk menanam kopi, dan kemudian hasilnya diserahkan pada penjajah yang berkuasa pada saat itu. Tidak ada kopi yang boleh diminum oleh masyarakat Minangkabau. Semuanya harus diberikan kepada Belanda. Sehingga masyarakat hanya sebagai penanam dan bekerja saja. Kemudian masyarakat Minangkabau memiliki dan memikirkan cara untuk tetap bisa menikmati hasil jerih payah mereka sebagai petani kopi dengan meminum seduhan dari daun kopi yang dikeringkan. Awalnya daun kopi tersebut dikeringkan dan disangrai di atas tungku yang sudah disiapkan, seperti di atas selayan daun-daun kopi tersebut disusun dengan rapi dan ditunggu hingga kering. Setelah itu, daun kopi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabung bambu atau juga bisa disebut dengan panci besar untuk dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, saat itulah aroma dan sari daun kopi tersebut akan membakar atau membaur dengan air, kemudian menghasilkan warna agak kecoklatan menyerupai warna teh. Daun kopi yang sudah dianggap masak itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sayak atau gelas yang terbuat dari batok kelapa yang dibelah dua. Agar kawah daun rasanya enak untuk dinikmati, minuman itu diberi sedikit gula saka atau gula merah sebelum diseduh. Pada awalnya, minuman kawah daun biasanya dilakukan oleh orang-orang pribumi sekitaran danau, di tepi sawah ladang-ladang yang mereka kerjakan, atau di balai-balai bambu. Masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan kebudayaan minuman kawah daun tersebut. Sesuai dengan sejarahnya, kini lapa kawah daun dibuat berbentuk dangau. Gelas yang digunakan tetap sayak atau tempurung kelapa. Kemudian dengan pendampingan makanan seperti gorengan, biasanya lapa kawah daun tersebut ditata sesuai dengan gaya zaman dahulu, dengan kayu-kayu atau bambu, kemudian menggunakan atapnya ijuk atau rambio. Minuman kawah daun dapat juga dinikmati dengan cara mencampurkan bersama rempah-rempah lainnya, seperti kayu manis dan jahe, agar bisa menghangatkan badan pada saat cuaca dingin. Tradisi ini terus berlanjut hingga saat ini dan semakin berkembang ke daerah yang lebih modern. Kini kawah daun itu pun sekarang ada yang dicampur dengan susu, telur, keju, dan lainnya, sehingga kawah daun menjadi minuman yang tidak kalah bersaing dengan minuman modern saat ini.